guys. Dokter. Hai. Hai Kak Rio. Hai Kak Oza. PI. Baru bangun ya kamu? Enggak dong, aku habis pulang kuliah. Tapi nggak pulang banget sih. Sebenarnya hari ini cuma satu matkul, tapi cuma satu matkul sampai jam 10 kan beresnya. Tapi karena ada kerkom, jadi aku tadi di kampus sampai jam 12:30. Lumayan lama gak sih? Kayak dari jam 10 sampai 12:30. 2 jam setengah ya? Kayak berasa 2 matkul lagi tadi. Kak, aku lagi kerja, langsung senyum lebar melihat live-mu. Bisa aja. Aku juga langsung senyum lebar melihat komenmu. Guys, tadi aku kan lapar banget kan. Terus tadi aku beli ubi bakar madu di kampus. Kayak enak banget. Terus murah lagi. Kayak dapat 2 kan. Kayak cuma 9.900. Murah banget guys sih. Terus kayak enak banget. Tau gak sih guys yang ubi bakar madu yang di oven ya berarti. Terus ada madu-madunya, enak banget sumpah. Terus kalian harus cobain kalau kalian ke minimarket, ke pasar keluarga. Tau kan guys, pasar keluarga pasar. Kalian tau kan? Kalian harus cobain itu sih. Bedanya sama ubi cilembu apa? Kayaknya sama aja deh. Jujur aku nggak tahu lagi. Iya sih, ada orang yang nyebutnya ubi cilembu, ada juga yang ubi bakar madu. Murah banget. Aku seringnya beli di Mart Keluarga. Aku juga beli di Mart Keluarga, Kak. Aku di Mart Keluarga. Soalnya yang di kampus aku adanya itu kan. Nggak sih, ada juga yang lain, tapi karena paling lengkap di situ kan. Kayaknya aku salah baca deh. Kayak murah banget. Aku sering belinya di sama berarti. Itu sarapan aku ya kan, enak banget. Sama berarti. Guys, lihat aku pakai ini baju tour yang di Solo ya waktu itu. Tumben live siang karena nanti malam aku ada kegiatan guys. Semangat. Terus tadi aku juga udah. Aku tadi ini guys, aku manggang roti. Jadi waktu hari Senin kemarin kayak aku sama Lisi kan sampai jalan-jalannya. Terus kita tuh beli roti gandum yang satu satu bungkus yang banyak itu loh guys, kayak roti kayak gini. Terus sebenarnya kan itu nggak bisa lama-lama kan, kayak best after expire date-nya tuh hari Rabu kemarin. Cuman karena masih banyak dan kayak kalau langsung habis kan kayak kenyang ya. Terus kayaknya kalau dimasukin kulkas masih bisa deh. Akhirnya dimasukin kulkas. Terus hari ini aku baru makan lagi. Tinggal sisa 2 sih. Cuman udah masukin kulkas, udah di oven 2 kali, harusnya aman. Dan bentar bos aku ke meja. Oh my god kak, astaga kak. Kakak masih di tempat kerja ya? Oh my god, semangat. Guys, aku ini udah oven 2 kali loh guys. Ini hasilnya. Lihat yang lebih gosong lagi. Kalian harus denger seberapa wow, seberapa kerasnya ini. Yes. Aduh, bubuk-bubuknya jadi tumpah. Makasih Kak Hirona. Seberapa crunchy-nya ini.
Kalian harus dengar guys. Kedengeran gak guys? Kayak ada pedes-pedesnya. Tapi kayak ada yang kurang gak sih kalau nggak pakai selai? Tapi aku nggak ada selai guys, aku adanya yogurt. Coba ya kalau pakai yogurt masih nyambung nggak ya? Aku adanya yogurt guys. Apakah masih nyambung? Udah yogurt kayak gini guys. Ya, nggak masukin kulkas juga lagi. Makasih Kak Reinhardt. Coba ya, apakah nyambung? Ini yogurtnya Greek yogurt lagi, jadi ya rasa yogurt banget. Asem. Coba nih kamu dulu yang coba. Oke lah. Kayak apa ya? Ya udah kayak kerasa rotinya, kerasa yogurtnya. Tapi mereka tuh nggak nyatu gitu loh guys, kayak nggak ngeblend gitu. Jadi kayak ya udah rasanya masing-masing kerasa dua-duanya. Tapi nggak yang jadi wow banget kalau digabung, kayak biasa aja gitu. Masing-masing kayak hubunganku. Aduh, rasa apa adanya. Iya lagi. Coba ya sekali lagi, mungkin kurang banyak. Coba ya kita versi kita banyakin, kayak dalam satu gigitannya kita banyakin. Segini ya. Enak juga. Lumayan sih, tapi jadinya kayak, kan ini udah keras ya, terus dicampur yogurt jadi kayak lembek lagi. Lagi deh kan nagih ya. Enak karena terbiasa itu mah. Iya lagi guys, bener lagi, kayak dari eksperimen ini kita bisa belajar guys, bahwa semua tuh pasti akan bisa kita nikmati kalau kita membiasakan diri, iya gak sih? Makasih Kak Irfan, hatinya.
Jadi kayak pakai cream cheese gitu loh guys, roti pakai cream cheese. Sopan lagi guys. Sebenarnya nggak yang enak banget, nggak yang kayak wow ini makanan terenak di dunia, enggak, tapi kayak kenapa ya aku mau lagi gitu. Awalnya emang aneh sih. Udah deh, takut abis yogurtnya. Sebenarnya aku ada ini guys, kan tuh ini gak sih guys yang kayak sereal coklat mini yang kayak kecil-kecil gitu, kayak gini guys. Kan tau gak ini? Jadi ini tuh kayak sereal coklat, kayak ada saus coklatnya juga tapi kecil-kecil. Kan tau gak? Kayak gini nih. Tapi bukan choco chips, crispy choco top, campuran coklat susu dan sereal. Coba ya kalau kita campur ke roti, enak nih. Kita coba-coba aja, kita eksperimen guys. Manis-manis banget dan iya lagi, jujur. Eksperimen mencampur roti dengan segala topping. Tada! Kayak roti pakai selai kacang, selai coklat kacang. Nggak, selai kayak roti pakai selai coklat yang ada crunchy-crunchy itu loh guys, tau kan? Enak sih. Enak. Enak aja semuanya. Kayak yogurt enak, ini enak. Ya sih, kayak masih nyambung-nyambung kali ya. Tapi kalau misalkan roti yang keras gini tuh kayak lebih cocok dipakai ini nggak sih, yang kayak telur, ya nggak sih, yang kayak telur atau enggak? Maaf. Atau enggak apa namanya? Ham gitu-gitu nggak sih? Enak. Jujur lebih nyambung ini sih dibanding pakai yogurt, karena jadi mirip
roti pakai selai coklat aja gitu. Tapi kalian kalau makan roti kayak sandwich gitu paling suka pakai selai apa guys? Coklat, peanut butter, selai strawberry, selai nanas, selai apa lagi tuh yang ada? Rasa apa guys? Kacang, iya sih kacang enak sih. Dulu aku pas masih sekolah, aku sering banget jajan roti kukus yang dalamnya dikasih selai. Enak banget gak sih? Dulu kayak harga cuma 5.000. Aku biasanya belinya yang rasa coklat kacang, atau enggak kacang keju, atau enggak strawberry ya itu. Srikaya, aku nggak terlalu suka srikaya lagi. Coklat keju ya. Tapi tau gak sih guys, orang bule tuh merasa aneh coklat keju, merasa aneh sama coklat keju. Karena mereka biasa kalau makan makan keju tuh biasanya dia yang asin-asin. Kayak, untung aku bukan bule. Kalau di Indonesia kan kayak kita makan keju udah di dessert juga bisa kan, kayak di cake. Tapi kalau orang bule tuh mereka nggak makan keju dijadiin dessert gitu loh. Chelsea aneh dong. Kalau Chelsea mungkin dia makan juga nggak sih? Nggak tahu deh. Chelsea mah kayak masih ini sih, kayak kalau makanan dia masih ngikut selera Indo kayaknya ya. Kayaknya bisa dua-duanya deh Chelsea. Kayak bisa kedua-duanya karena emang dia blasteran kan. Jadi crunchy ketemu crunchy, double crunchy. Minum dulu guys, tau gak sih? Iya bener, soalnya di sana keju identiknya sama makanan gurih Den. Iya bener, kalau di Indonesia kan bisa dijadiin dessert. Nggak sih guys, aku juga abis beli snack yang aneh menurut aku. Kenapa ya makanan aku aneh-aneh? Jadi ini ada cookies tapi rasa goguma, rasa Korean goguma alias rasa ubi ungu guys. Menurut aku ya udahlah ya, kan kayak ubi ungu kan juga manis, jadi kayak cocok aja deh kalau buat jadiin dessert. Terus aku juga suka bola ubi kan, tapi kalau bola ubi kan kuning ya biasanya. Tapi ini tuh kayak, menurut aku ini aneh, kayak dari rasa dan udah hancur lagi. Dari segi rasa dan aromanya tuh kayak, tau gak sih aromanya kayak aroma apa? Kayak pewangi. Kayak pewangi, tapi ada wangi sepatunya juga. Tapi bukan sepatu yang kayak bau gitu ya, maksudnya yang kayak, tau gak sih yang sepatu baru yang kayak gitu guys? Bentuknya kayak basreng. Ini karena pecah. Kalau aslinya tuh bulat gitu guys, ini karena pecah. Katanya pecah gitu loh guys. Tuh gak sih yang kayak pewangi plus sepatu baru.
sepatu hitam maksudnya. Iya deh, iya sepatu hitam. Coba ya, aku udah coba sih dan aku kayak ngerasa aneh. Coba ya, siapa tahu masih bisa dimakan kali ya. Asin, tapi bukan asin yang kayak asin garam, tapi asinnya asin, tau gak sih yang kayak adonan kastengel tapi nggak seasin itu. Rasanya sih nggak seburuk nggak seburuk aromanya, tapi aftertaste-nya tuh makin kecium aromanya. Asin mentega, iya bener, asin mentega, tapi nggak seasin itu sih. Dan menurut aku ini nggak ada rasa ubinya sih. Ada deh aftertaste-nya dikit. Rating berapa? Aku nggak bisa kasih rating guys. Artinya kalian bisa artiin sendiri kan. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalkan aromanya kayak gini kayaknya lumayan sih. Kayak karena aromanya aja sih sebenarnya. Sama aftertaste-nya. Kayaknya dia pakai pewangi plus ada sedikit sepatu. Enggak sih? Oke. Dina cantik, aku live dulu ya. Mau beli naspat pakai rendang Adios. Demi apa sih kan nitip? Sebab aku udah lama nggak makan nasi padang. Oh my god. Terakhir tuh kayaknya tahun lalu, nggak tahun lalu banget sih. Terakhir berbulan-bulan yang lalu sih. Minimal 150k. Ayo dan makan nasi 120k lagi. Enggak, aku udah gak mau pesan lagi. Seharga 120.000. Dan sambal hijau berapa guys waktu itu? Ingat gak? Sambal hijau kita berapa? 20.000, bener banget. Sambal hijau 20.000 guys. Tapi enak dan banyak sih. Tapi kayak sambal seekor, bukan seekor, apa ya? Seporsi sambal 20.000. Wow. Sebungkus, iya bener. Temen sampingku heran aku senyum-senyum. Try not to smile. Try not to react. Itu pasti cabenya cabe pilihan. Kok aku jadi kayak ini ya, medok gitu ya, cabenya cabe pilihan.
Iya lagi. Tapi tuh sambal ijonya ini sih kayak fresh gitu, warnanya kayak ijo banget, terus kayak gede-gede. Terus banyak juga sih dan nggak pahit. Kan biasanya ada sambal ijo yang pahit gak sih? Yang itu enggak, gurih enak gitu loh. Pakai pewarna tekstil emang iya? Jujur sini kenapa kayak ada pedes-pedesnya ya? Kalau nggak pakai selai apa-apa. Jujur ini kayaknya lidah aku yang lagi aneh deh guys. Sumpah. Aku merasakan sepatu di cookies. Aku merasakan ada pedes di sini. Kenapa ya? Mangga ngerotinya pakai oven desi. Iya, aku pakai oven desi guys tadi. Aku disubstitusiin desi. Desi abis bikin ayam pedas kemarin. Pantesan. Kayaknya bekas dari ovennya deh. Ada pedas-pedasnya. Pantesan. Mama, aku tuh kayak ada rasa bawang-bawangnya juga lagi. Kacau. Duh, kenyang lagi. Bukan kenyang sih, lebih ke kayak bosan. Masih ada satu lagi. Lumayan kenyang sih. Gak ngaruh gak sih kan beda tatakan? Sama lagi tatakannya. Sama tau kak? Tatakan yang sama. Kau dan ku jatuh ke hati yang sama. Tapi dicuci kan? Dicuci sih. Mungkin kayak dari si ovennya gak sih yang kayak, kan ovennya gak dicuci kan, tatakannya dicuci, tapi kayak ada serbuk-serbuk pedesnya gitu gak sih, masih nempel di ovennya. Kalau aku bingung antara lihat live kakak atau gendis. Pakai 2 device gak sih? Gak bisa ya kalau satu akun ya? Dan aku boleh ocean kamu? Gak boleh dong. Boleh dong, dengan senang hati. Ayah Gen 11 kalau kata Dina bukan papa. Ayah suka. Kalian tau gak sih guys yang di TikTok? Ayah TikTok tau kan? Yang lucu, gemes, ayah suka. Kalian tau kan guys? Please, kalian tahu kan? Ayah TikTok yang suka bikin ranking gitu, yang selalu ranking random. Sorry Den, jarang main TikTok. Gak apa-apa, kakak kayak dosen aku deh. Tau gak sih guys, dosen yang ini, yang hari Rabu, dia gak main TikTok coba. Aku langsung kayak, hah? Demi apa sih, Sir? Terus semua teman-teman di kelas aku juga kayak, seriusan Sir gak main TikTok? Kayak pada kaget kan. Tapi Sirnya ini sih, milenial sih. Sir milenial, tapi kayak milenial justru main TikTok juga gak sih? Terus kayak
Ditanya, masalahnya kayak dosen-dosen yang udah baby boomers pun masih suka ngeliat TikTok kan. Tapi cewek sih yang kayak cewek mungkin kayak lebih ngeliat TikTok. Kalau cowok nggak terlalu mungkin ya. Ada tuh guys dosen aku yang baby boomers. Pasti sih banyak yang baby boomers. Ya kan. Isi rata-rata baby boomers sama milenial. Katanya kangen main gitar. Iya, kangen banget guys. Tapi gitar aku lagi di rumah. Aku udah lama gak pegang gitar juga. Ayo mancing Den. Mancing apa? Mancing keributan. Den ajarin main piano. Ih, aku juga gak bisa main piano. Aku pernah les keyboard sih, kayak belajar chord doang, tapi aku nggak bisa baca not balok. Aku pernah belajar dan pusing banget, gak bisa guys, aku nggak bisa baca not balok. Jadi aku cuma main chord doang, kayak chord-chord yang gampang gitu loh. Katanya yang main intro piano Naga Hikari itu Daniela. Demi apa sih? Iya lagi. Aku kayak nggak mau kasih tau sih sebenarnya. Takutnya kalian gak percaya, ya kan? Kalian gak percaya kan? Tuh kan? Aku kayak emang udah ngerahasiain ini sih dari semua orang. Tuh kan, kalian meragukan aku kan? Makanya aku sebenarnya nggak kasih tahu. Tapi udah deh, karena kalian udah tahu, jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa. Ellen ternyata penakut dan di kosan sendiri takut. Ya kan, terus aku kaget banget kemarin Ellen sempet ini guys. Ellen sempet apa? Ngetok-ngetok kamar aku karena apa? Karena di depan kamarnya ada kecoa. Terus aku langsung kayak, do you get deja vu? Aku langsung kayak, oh my god, Kak Indira. Terus aku baru tahu kayak Ellen takut kecoa. Kayaknya yang takut cuma Kak Indira deh. Ternyata Ellen juga takut guys. Oh my god. Aku langsung deja vu Kak Indira banget. Oh, Kak Indira. Emang kamu berani? Aku lebih ke nggak berani tapi nggak takut. Jadi kayak aku kayak nggak yang histeris gitu ngeliat kecoa. Tapi kalau aku disuruh nangkap, aku nggak bisa sih. Aku cuma kayak ya udah kayak ngehus-husin aja kayak hus gitu. Kayak nggak yang berani untuk nangkap, kayak ya udah. Aku berani untuk melihatnya dan mengusirnya secara halus, tapi nggak berani aku tangkap gitu. Lebih takut cicak. Iya, aku nggak bisa banget sumpah. Cicak tuh udah kayak hewan nggak bisa aku hadapi di dunia ini sumpah. Nggak di dunia juga sih, di kamar. Geli, iya bener geli banget. Gak mau. Cicak itu imut banget gak kak? Astaga. Udah guys, jangan komen cicak please. Aku merinding kayaknya. Oke, kita bahas. Kak izin nge-oshin kakak ya? Boleh banget adik. Adik terima kasih ya sudah meng-oshin kakak. Bahas kucing. Kalian tau gak sih kucing yang di depan FX yang viral? Aku jujur baru tahu. Aku belum pernah ketemu soalnya. Kalian pernah ketemu gak? Kucing oranye. Kucing oranye tuh suka lobby demi apa sih? Kucing oranye gemes endut. Iya lagi, dia banyak yang ngasih makan ya katanya. Banyak yang foto juga sama dia.
aku belum pernah ketemu tahu. Aku baru lihat di TikTok tadi. Kayak lah, ada kucing viral di depan FX. Tapi sering ketemu, demi apa? Oh sih, aku pertama kali ke FX itu. Lucu. Dan nilai aku pada naik semua tahu. Ih, keren. Selamat. Keren banget. Ngomong-ngomong nilai, minggu depan aku udah mulai presentasi semua guys. Bener-bener seminggu full, semua matkul presentasi full. Kacau guys. Human interest. Iya lagi, minggu sibuk bener lagi. Elin mah santai udah UAS. Iya lagi, aku juga belum UTS sih. Tiap hari yaping presentasi. Iya lagi. Terus tau gak sih guys, tadi kan aku kerekom kan, kerja kelompok. Terus kayak aku ngerasa kayak orang-orangnya serius banget. Kayak apakah ini yang dinamakan orang-orang dari kelas excellent? Aku kayak rasa oh my god serius banget. Kayak tadi jam 10 sampai setengah 1 tuh bener-bener kayak kita duduk di meja gitu kan, di meja bundar, di meja bulat. Iya pokoknya gitu kan. Tadi kita berlima sih, aku sama Desi sama temen aku sama 2 dari yang kelas lain sebelumnya. Terus bener-bener kayak serius banget, yang kayak kita ngomongin soal ide-ide kita kan. Terus kayak setiap aku ngomongin ide aku tuh selalu kayak teman-teman kayaknya sebenernya bisa, tapi kayaknya nggak gini deh. Kayaknya soalnya kalau menurut ini sih kayak gini-gini kan. Pokoknya bener-bener kayak setiap aku ngasih ide tuh bener dikasih masukan lagi, yang kayak kita lumayan berdebat jujur, tapi kayak aku kayak oke kayak iya gitu. Terus aku tuh kayak rada-rada agak menciut sebenarnya. Nggak menciut sih, lebih kayak capek aja gitu. Cuman kayak aku ini sih kayak masa kayak lumayan bersyukur juga ngomong sama dia, karena bener-bener dia banyak idenya dan cukup ngelit kita juga kan. Jadi kayak oke, nice gitu. Terus tadi kita berdebat, kita sambil ngerjain gitu terus selama sampai setengah 1. Terus kayak kita bener-bener kayak pas udah beres tuh pegel-pegel yang kayak capek. Jujur karena sebelumnya aku nggak pernah kerekam seserius ini dan seserius ini, secapek ini, sepegel ini, belum pernah. Biasanya juga kita ya udah kayak kerekam sambil hahaha sambil apa namanya, bercanda gitu kan, kayak nggak seserius itu. Ini bener-bener kayak serius banget, kayak lagi di kelas. Tapi bagus sih, jadi kayak udah selesai. Bayangin tadi kita tuh harus bikin ininya kan, PDF-nya sama presentasi. Tadi PDF itu udah beres, sedangkan deadline-nya masih tanggal 14, masih lama kan. Tapi kita udah langsung bener-bener beresin saat itu juga, karena kita tahu sih kayak minggu depan bakal full ini kan, full ngumpulin juga. Jadi kita udah harus selesain gitu loh dari sekarang. Bener sih, bener. Aku bersyukur sih kayak tugas 1 udah beres, tapi belum presentasinya, tinggal presentasinya sih. Kayak ini udah jadi sih, papernya udah jadi kayak oke, mantap. Itu namanya manage waktu yang bener. Iya lagi, bener. Soalnya kayak bener-bener kayak semua matkul minggu depan full presentasi dan submit. Jadi seminggu tuh bener-bener kayak kita nggak bisa sistem kebut semalam sih ngerjainnya, karena pasti numpuk sama matkul lain. Jadi kayak ini adalah keputusan yang bener banget, yang kayak udah pas gitu kita ngerjain di sekarang gitu. Neng kumaha damang a. Ayo teman-teman.
semua kita kejar. Terus tau gak sih, tadi aku bener-bener kayak asalnya mau makan di kawasan aja kan, tapi tadi kayak aku gak kuat, kayak gila lemes banget, lapar banget. Aku langsung ke Mart Keluarga, aku langsung beli ubi. Aku asalnya mau beli yang boneless chicken itu, tau kan guys, enak banget, tapi udah habis, tinggal satu. Jadi terakhir tuh dibeli sama Desi, terakhir itu sisanya buat Desi. Terus pas aku bilang kayak kan mau yang boneless chicken, ya udah abis tadi, terakhir diambil sama kakaknya satu lagi. Terus kayak Des, oke deh, gak jadi, aku jadi beli ubi. Terus ubinya tadi buy one get one, aku cuma asal mau beli satu kan, aku bayar cuma satu tapi dapat dua, yay. Terus tau gak sih guys, di kampus aku tuh di kantinnya ada ramen yang ada di mall, yang dari I pokoknya, tapi mahal banget. Menurut aku tuh kayak, mungkin karena di area kampus kali ya, jadi kayak kesannya kayak mahal gitu loh. Soalnya yang lain kan ya udah kayak di bawah 50.000 kan, tapi ini menunya di atas 50.000 semua. Jadi kayak sebenarnya kalau di mall kayak ya udah normal kan segitu harganya, tapi mungkin karena di kampus kali ya, jadi kayak wow, agak mahal sih. Iya guys, ya itu yang I itu keren kan, sebenarnya normal sih. Terus porsinya tuh lebih dikit gitu loh, karena mangkoknya tuh pakai mangkok, bukan mangkok, tau gak sih guys, yang kayak bisa dibawa pulang, yang kayak buat take away segitu. Terus kayak emang lebih dikit sih porsinya, jadi kayak nggak deh, aku makanya kalau di mall aja. Yang kayak buat di take away gitu guys. Terus tau gak sih, ada pokoknya di kantin aku tuh kayak lumayan murah sih, kayak bener-bener kalian bisa pesen nasi, telur, sama sambal 11.000 doang. Bayangin, nasi, telurnya telur apa ya, telur ceplok deh kayaknya, sama sambal tuh kayak 11.000 doang. Terus ada lontong kari cuman 12.000 kalau porsi kecil, kalau porsi gede 15.000. Kayak murah banget gak sih? Terus ada nasi kuning sama nasi apa ya, nasi kuning sama nasi uduk, bukan ding, nasi kuning sama nasi apa ya, nasi uduk ya, apa nasi lemak, lupa. Itu juga kayak cuman 15.000 mungkin. Murah banget gak sih? Makanya pas melihat ada ramen yang baru buka itu kayak di atas 50.000, langsung kayak agak ini ya, agak kejauh ya perbandingannya, walaupun emang rasanya enak sih. Dewan gak makan nasi putih tapi makan nasi kuning. Aku juga lihat lagi yang di TikTok, Dewan cut off nasi putih tapi makan nasi kuning. Lucu. Terus ada ini sih, mie, warung mie juga kan, warung mie itu kayak satu porsinya 8.000, kalau pakai telur jadi 10.000. Kayak lumayan gak sih, walaupun kalau masak sendiri di rumah nggak segitu ya, tapi kayak lumayan gitu. Mie instan gitu guys, mie instan tapi dimasakin. Kalau mie ayam, nggak ada mie ayam lagi, nggak ada mie ayam guys. Dulu tuh sempat ada sushi guys. Nah jadi yang ramen ini, yang baru ini, sebelumnya adalah sushi. Bayangin ada sushi guys, enak banget. Aku biasanya belinya yang crunchy roll sama ada salmon sushi juga sih. Itu berapa ya salmon sushi, kayak dua ini tuh 22.000 kalau nggak salah. Lumayan sih. 22 atau 22 kayaknya, apa 15, lupa. Bukan itu, kayaknya nggak ada mereknya deh, kayak dia homemade aja, bukan homemade, kayak itu nggak ada mereknya, itu nggak ada di mall kayaknya.
kalau ramen ya yang di mall itu gak ada mereknya. Iya gak ada mereknya. Ini gak cicalaga. Curiga ini disebutkan Daniela. Coba kenapa kak? Sebutkan alasan atau argumen kuatnya kenapa. Ini Daisy. Demi apa kak? Di kampus aku adanya. Oh my god, gak ada sih di aku. Di kampus aku tuh enggak sih, cuma itu doang paling yang keren cuman ramen doang. Sisanya kayak oke. Ada ini sih guys. Ada kopi banyak sih, kopi banyak. Ada tiga brand kopi yang beda-beda. Yang duanya kayak mereka brand kompetitor. Brand kompetitor. Yang satunya middle to up. Ini kayak ngomongin ini deh. Soalnya tadi ini matkul Markom guys tadi, jadi kayak ngomongin brand kompetitor tadi. Ininya matkulnya. Iya segmentasi, iya lagi. Tadi juga ditanya lagi sama dosennya kayak tanya kan kayak apa sih brand apa yang punya banyak segmentasinya kan. Terus tadi Desi yang ditunjuk guys, Desi kayak ya silakan. Terus Desi jawab brand susu gitu kan, soalnya banyak segmentasinya, kayak ada yang buat, jadi satu brand ini bisa buat anak-anak, teenager, orang tua, lansia juga bisa. TMI ya guys. Maaf ya. Kamu udah belajar persona gitu belum, Din? Persona belum deh kayaknya. Persona tuh apa ya kak? Persona kayaknya belum deh. Dan ajarin segitiga exposure. Aku juga gak bisa kak, aku juga gak ngerti. Segitiga exposure gak ngerti kak. Kakak gak sih yang ngajarin aku? Bikin yogurt. ada guys di Mart Keluarga. Bikin yogurt. Ajarin aku lensa wide, lensa tele. Dan kalau lensa wide itu kayak gini, kalau lensa tele gini. Ya aku ingat cuma itu, soalnya apa namanya pas dosennya tuh kayak kebanyakan bercanda sumpah guys, jadi aku kayak inget tuh bercandaan dia doang. Yang aku inget kayak lensa tele tuh lensa wide itu ya udah yang kayak semuanya. Kalau tele tuh fokus ke satu objek, ya nggak sih? Nggak tahu guys, gak bisa. #Dena Motret, #Dena Grafer. Gak bisa guys, gak bisa sumpah, gak bisa. Gak bisa guys sumpah. Tau gak sih guys, aku tuh kayak ada salah satu culture shock aku di kuliah. Jadi kayak seminggu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matkul ya kalau gak salah. Nah terus yang aku kaget itu di tiap matkul orangnya tuh beda-beda. Gak semua tapi kebanyakan tuh sama, 90% sama, tapi 10%-nya itu kayak orangnya tuh beda gitu. Jadi ada beberapa orang yang aku ketemunya cuman di salah satu matkul doang. Ngerti gak sih? Kayak ada orang yang aku ketemu di salah satu matkul doang. Contohnya
ada ini sih, ada kayak exchange students gitu kan, dia dari luar, ada yang dari Russia, Denmark sama apa gitu. Terus mereka tuh ada yang cuma di 2 matkul, ada juga yang 1 matkul kayak, terus yang lain kemana gitu kan. Terus ada juga temen aku yang dia nggak ngambil kelas fotografi ini, jadi kayak bisa ya milih, berarti aku kayak baru tahu gitu loh. Berarti bisa milih nih matkulnya mau yang mana aja. Aku gak ngerti sih, jujur. Lari sekuat tenaga, penuh riang. Sama aku juga gak ngerti. Guys, nge-like gak sih? Tes. Nge-like ya? Aman ya? Aman, oke. Emang lagi ada komen di depan nge-like. Jadi malu. Oke, maaf ya. Access Nation jam berapa perform? Belum ada ya guys? Gak tau lagi aku juga guys. Dan tutor mengurangi kebiasaan begadang. Jangan main HP sebelum tidur. Itu bener-bener kayak, coba kakak begadang ngapain? Main HP kan? Atau enggak juga? Maaf ya kalau yakin banget, maaf kalau salah. Tapi biasanya gitu gak sih? HP-nya minta dimainin. Itu dia, harus taruh jauh-jauh HP-nya. Kerja deh, semangat ya kak kalau kerja. Begadang karena kerja, semangat ya. Oh my god. Semangat ya, aku kayak gak bisa ngomong apa-apa lagi selain semangat. Semangat. Guys, tau gak sih? Aku mau cerita. Jadi kemarin aku tuh punya temen kan, temen pas ospek, tapi sekarang gak sekelas karena beda jurusan dan beda kelas lah ya. Terus dia kemarin pokoknya pas beres kelas kita tuh ketemu, nggak sengaja gitu kan, abis bubaran kelas kita ketemu kayak Dina, iya hai gitu kan. Terus dia tuh bilang gini kayak, Den kemarin aku lihat di TikTok di FYP aku pas kamu jadi center. So aku kayak, sumpah, aku langsung kayak, yang mana? Ini nih yang ini nih, dia kayak sambil nyari di HP dia kan. Terus aku kayak, ya ini ya yang off air ya? Iya yang off air, kayak keren banget deh gitu, kayak dia tahu aku guys jadi center. Oh my god, pas off air. Terus aku langsung kayak, makasih ya, aku langsung gitu kan. Jujur ini teman aku tuh dia yang bener-bener bareng aku banget dari zaman ospek. Cuman sayangnya kita nggak pernah sekelas lagi semester 1, semester 2, semester 3 nggak pernah sekelas lagi. Tapi kita juga nggak yang kayak deket banget. Tapi dulu tuh deket banget pas ospek. Jujur. Kayak sayang sih nggak sekelas, tapi kayak oke, gak apa-apa. Terus dia juga tuh yang kayak friendly banget dan banyak temen juga sih.
emang baik banget sih, ramah juga lagi. Aku sekampus sama Ivan, udah temenan juga di ospek. Demi apa? Gak mungkin. Demi apa sih kak? Makasih Kak Bayu, Trian, Tio, kombatnya. Lari, lari, sekuat tenaga, penuh keyakinan, kerahkan semua keringat dari tekadmu seutuhnya, sampai kau mengubah dunia. Angkat suaramu, lari, lari, hingga batas akhirmu. Winning, winning, ini misinya, sampai di suatu hari mimpimu nyata tentu. Janganlah lepaskan harapanmu. Semua teriakan fighting. Ayo guys, bentar ya guys. Nanti aja deh. Makasih Kak Karlen jabatannya. Ya aku udah lama gak makan jabatan juga. Aku belum coba tuh yang original. Pokoknya favorit aku yang apa teman-teman? Tahu kan yang apa? Yap, betul. Belum ada yang jawab. Yang apa favorit aku? Rasa jabatannya? Betul, honey butter. Yang gratis. Iya lagi. Nipis tapi sadis. Nipis pedas. Iya lagi bener. Tapi nipis pedas nggak terlalu pedas tau. Yang pedas tuh yang mana ya? Yang apa rasa pedas cuma nipis pedas ya? Dan kangen kaca berbentuk I love you. Iya lagi. Kaca berbentuk I love you. Itu unit pertama aku loh guys. Iya benar, unit pertama aku. Coba tebak unit pertama aku apa? Glass I love you, benar. Unit kedua. Tebak unit kedua aku apa guys? Betul, Nami dan Oshona. Tapi aku baru 2 kali ya? Apa 3 kali? Apa sekali? Kayaknya gak sekali banget. 3 kali ya apa 2 kali? Nami dan Oshona. Ketiga apa ketiga? 3 kali benar-benar. Ketiga apa guys? Ketiga adalah ini ya. Cluenya. Clue koreografinya. Pasti kalian kalau kalian mengikuti Gens setlist Eta Kata pasti tahu. Bener, Rencana Cinta. Ya kan Rencana Cinta kan judulnya Coin of Plan. Rencana adalah hal terpenting untuk cinta. Dengan schedule yang sudah disiapkan matang. Ini atau itu semuanya sesukaku. Membayangkannya adalah aku lupa lagi liriknya. Tapi itu enak banget sih guys lagunya. Enak banget kan? Hari Minggu nanti ayo kita kencan berdua ke Taman Ria. Komedi putar juga jet coaster. Random banget ya liriknya. Aku kecampur lagi B1 B2. Kan tadi unit ketiga kan Konopan kan. Unit keempat
Iya keempat. Ini ada di setlist. Yang kedua setlist apa ya? Setlist SNM. Iya bener. Indra keenam seorang gadis, cing cing cing, pasti tak akan pernah meleset. Sepertinya sesuatu akan dimulai. Jujur itu pertama kali aku membawakan unit yang dance banget. Pertama kali itu lumayan ada interlude-nya kan, kayak makasih ke Irfan mawarnya. Terus abis SNM aku satu unit, iya benar satu unit. Unit kelima apa hayo? Unit kelima abis SNM apa ya? Pajama ya? Iya aku pajama dulu atau RKJ dulu sih guys, aku lupa. Pajama dulu ya? Atau backup RKJ dulu? Aku lupa, RKJ dulu ya? Makasih ya guys. RKJ berarti yang kelima adalah Renaiki si Juri. Aturan anti cinta berlaku, aturan yang bagai sebuah gurauan, malahan jadinya makin membara. Sampai tanggalnya, tanggal berapa? 25 Januari 2024. Oh my god. Masih aku udah hafal tanggalnya. Keren. Berarti kan aku nyimak RKJ. Keenam pajama ya? Status pajama atau apa Ramune dulu? Enggak, pajama dulu sih. Guys, aku pajama dulu apa Ramune dulu? Ramune dulu baru pajama. Serius? Ramune dulu berarti gak mungkin. Iya ya? Tanggal berapa emang kak? Ramune dulu ya? Oke, berarti nice to meet you. Iya kan? Nice to meet you gak sih aku? Nice to meet you unit ke-6. Kita udah sampai ke-6 kan ya? Iya kan? 6 kan? 6 kan? Nice to meet you. 7 apa 6 sih? Coba ya, kan tadi apa namanya? Kan tadi awalnya apa sih? Gelas No Love You, Nabila Nosionan, Koinoplan, RKJ, Nice to meet you. Bener, nice to meet you. Salah, RKJ, Nice to meet you. Sekarang ke-6 ya? Gimana sih? Oh, Koinoplan. Salah. Indra ke-6. Oh, Indra ke-6 dulu kan? RKJ, Nice to meet you. Bener 6 kan? 6. Terus ke-7 Ramune dulu. Udah ya Ramune tadi. Aku pernah Hagafi gak sih guys? Pernah, tapi kapan ya? Yang ke-7 ya berarti? Yang ke-7 ya Hagafi? Atau apa dulu ya? Atau aku pajama dulu gak sih? Baru Hagafi. Pajama dulu. Ya kan? Pajama dulu berarti Junjo. Ya kan? Junjo, Shugi. Terus aku pajama 2 unit ya? Wede. Sama apa namanya? Kagami. Wede. Junjo, Kagami. Nah, abis itu baru Hagafi, ya gak sih? Abis itu Hagafi kan? Atau iya bener Hagafi sih. Apalagi ya? Sama terakhir TWT, Glory Days, ya gak sih? Atau ada yang terlewat? Ini udah 10. Wimbledon. Bener.
Glory Days, Wimbledon. 11 ya? Burung unta. Masih ada burung unta guys. Berarti abis dari Glory Days, salah, burung unta dulu. Abis dari apa namanya tadi? Hagafi, burung unta. Hagafi, burung unta, Glory Days. Hagafi, burung unta. Salah, Hagafi, burung unta, Glory Days, Wimbledon. Ya nggak sih? Udah 12 totalnya. Bener gak sih? Ya kan? 12 kan? Yeay. Dan pajaman lu baru Ramune. Oke, tuh kan? Bener, pajaman lu baru Ramune. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kencana yo, miane hajima nigaka ciman. 12 guys. Oh my god, gak kerasa sih jujur. Gak kerasa udah 12. Nextnya kita lanjut ke 13 guys sih, di set original. Menurut kalian aku cocoknya di unit apa guys? Cocok semua. Kalau semua nanti aku jadi 12 tambah 5 4 kan sekarang. 12 sama 4 16. 12 sama 4 16. Dua belas sama 4 16. Iya bener. Aku paling suka kamu di RKJ, soalnya kamu banget. Makasih ya kak. Double standard. Wow, double standard. Menurut aku Korea tersusah. Kayak rumit banget gak sih tangannya? Iya gak sih? Lapar banget, belum makan. Samsak belum disuruh Dena. Makan kak, makan. Oh my god. Makan sih, please. Makan nasi padang 120.000 ngering. Jangan. Atau makan ramen mungkin. Bihun dong, bener lagi bihunku. Kak, cuma 2 menit masaknya 200 kalori. Oh my god. Makan aspat di traktir Sugap Den. Enak banget. Mau juga dong ke Sugap. ...200 menit masaknya cuma 2 kalori. Asbun banget sih kak. Astaga. 2 kalori tuh kayak gak mungkin. 200 menit tuh masak apa kak? Masak rendang. 200 menit coba. Kacau. Cookies rasa sepatumu berapa kalori tadi? Berapa kalori ya? Coba ya kita lihat. Jujur dia sugar free cookies guys. Pantesan dia memakai sepatu. Ini kan ada boxnya di sini ya. Coba ya aku lihat ya berapa kalori.
100 kalori 100 kalori guys per 5 sajian per kemasan. Kan jumlah per sajian 5 sajian per kemasan 100 kalori. Berarti satunya berapa ya? 100 bagi 5 ya? 20 kalori. Kecil banget ya. Aku baru makan satu. Nggak nyampe satu bahkan setengahnya kayaknya. Oh, dikali 5 500 kalori total. Dikali 5 ya. Oh, berarti 100 ya. Makasih Kak Munir Zaid orange sirupnya. Dan tolong berikan aku motivasi konsisten lari sepertimu. Jujur aku nggak lari Kak, tapi aku bisa caranya konsisten. Enggak sih sebenarnya. Menurut aku kayak konsisten itu adalah pilihan sih. Kayak kalau kakak milih untuk konsisten, pasti bisa. Semangat ya Kak. Iya maksudnya kan konsisten workout kamu kan. Nah aku lari. Jujur aku tuh mikirnya kayak selagi aku ada waktu, kenapa gak dipakai untuk workout gitu. Jadi kayak aku pulang dari kampus, aku hari ini belum workout sih Kak, jujur. Kayaknya abisin deh. Jadi kayak aku merasa ayo deh mumpung ada waktu, kayak kan workout juga cuman kayak walaupun totalnya aku kira-kira 15-30 menit, tapi aku tuh aku bisa kalau workout tuh kan suka ngikutin video dari YouTube gitu kan. Aku cari yang kayak emang dikit gitu loh menitnya, durasinya dikit tapi banyak videonya. Jadi aku kayak cari yang cuman kayak 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes juga ada, 6 minutes. Jadi kayak digabung-gabung jadi lumayan tuh. Terus tiap aku ngelakuin gerakan yang sulit menurut aku selalu mikir ayo deh, ini kan cuma 5 menit, cuma 2 menit, cuma 3 menit. Jadi kayak kamu aja bisa ngeluarin waktu untuk setengah jam scroll TikTok bisa. Kenapa workout yang cuma 5 menit aja gak bisa? Aku selalu mikir gitu sih. Kayak bisa, pasti bisa. Ini cuma bentar kok, cuman kayak 5 menit doang, kayak cuma 3 menit, masa gak bisa? Aku selalu gitu sih. Terus aku kayak udah lumayan sering gagal konsisten workout kan. Jadinya aku selalu bilang kayak, ayo Dan, mau sampai kapan kamu gak konsisten terus? Kayak kalau bukan sekarang. Kamu udah mau 20 tahun loh. Aku kayak suka ngomong itu sih dalam diri aku sendiri. Aku kayak suka nge-push diri aku sendiri di dalam hati gitu loh. Tapi workoutmu di ruangan kan, bukan lapangan? Iya di ruangan, di kamar. Aku kayak ini sih, aku beli kayak apa namanya, matras, kayak yoga mat gitu. Kayak home workout. Aku kayak lihat cara-cara di YouTube sih. Karena kalau kayak cuman ngelakuin gerakan tanpa ngeliat orang lain tuh aku takutnya ngerasa salah gerakan, atau enggak kayak gak semangat gitu. Kalau aku ngeliat orang lain bisa lebih semangat sih. Coba roll depan Den. Gak bisa Kak aku roll depan, bisa roll belakang. Gak ding, aku juga gak bisa roll belakang. Aku bisanya roll depan, sama aku bisanya baca top gifters. Iya, aku bacain ya. Dari nomor 9. Terima kasih Kak Hirona, terima kasih Kak Indah SFM, terima kasih Kak Tir RR, terima kasih Kak Reinhardt Hamonangan, terima kasih Kak Dani Hardian, terima kasih Kak Karlen 24, terima kasih Kak Munir Zaid titik, terima kasih Kak Irfan, terima kasih Kak Bayu Triantio. Guys, maaf banget. Guys, aku maaf ya kalau tidak sesuai harapan, karena kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Kita gak bisa berharap sama manusia guys. Kita cuma bisa berharap sama Tuhan kita.
Guys, makasih ya. Aku abis ini ada kegiatan jam 5. Jam 5 ding. Tidak, abis ini aku mau siap-siap. Abis ini aku harus siap-siap, guys. Bye-bye. Semangat. Makasih ya guys udah semangatin aku, kan juga semangat. Abis ini aku ada kegiatan jam 5 sampai kayaknya berlanjut sampai malam deh. Jadi makanya aku live siang-siang ini, sore-sore ini maksudnya. Karena aku takut gak keburu kalau malam nanti. Dadah guys. Makasih ya sudah menemani aku. Dadah, see you. Makasih.